alah siapa aja sih isinya yang win streaknya sampai puluhan kali. Tapi sebentar lagi sepertinya kita akan masuk ke draft pick, dan ini dia untuk draft pick dari Kingdom of Saudi Arabia dan juga United Arab Emirates, yang dimana dijalankan dengan first picknya dari Saudi Arabia. Ya, langsung Angela ya yang di ban, oke. Melihat bagaimana potensi Angela yang bisa untuk menjadi game changing bagi tim Uni Emirat Arab. Karena nggak cuma combo Link Angela, masih banyak sekali hero-hero yang bisa untuk ditunggangi dengan hard guard yang dimiliki oleh Angela, dan itu bisa membalikan momen oleh teman-teman Uni Emirat Arab. Dengan sambutan kedua ada dari Chusin yang akhirnya dihilangkan juga, tidak akan pernah untuk muncul di line of down. Apakah Chip bakal di-ban sama UAE? Karena Hilda sendiri yang ternyata udah dihilangkan. Bentar dulu nih, kalau Hilda yang di-ban kemungkinannya dua, nggak mau dirusuh di jungle atau nggak mau laningnya itu diharas dengan adanya power dari Hilda terus tiba-tiba lari ke mid lane. Karena menurutku konsep dari Hilda mirip-mirip dengan Khalid, mengingat bahwa mobilitasnya sangat-sangat tinggi. So, next ban dari Saudi Arabia ini mau kemana? Karena sejauh ini kita masih belum melihat adanya assassin yang dihilangkan. Oke, Suyo ya. Walaupun sudah lumayan kena nerf nih, dari segi cooldownnya berasa banget sekarang, dari skill 1, skill 2 jadi 9 detik. Ketika nanti udah punya item kayak Hunter Strike, punya Magic Shoes tuh baru tuh ke normal di saat dia belum di nerf. Bahkan dari point retribution juga sedikit, bahkan lumayan banyak dikurangi ya dari damage retribution-nya. Bersama dengan Yves dan Granger, oke. Ini mungkin masih jadi sedikit pertanyaan, apakah Granger memang sudah bisa digunakan? Karena langsung di-ban oleh teman-teman dari Uni Emirat Arab, Grangernya yang habis di-refarm habis-habisan. Dan sekarang udah mulai meriah nih kalau kita nolain di ranked. Granger gold lane, Granger jungle, lu udah kemana-mana nih, udah mulai banyak banget yang menggunakan. Ya, so Fovius yang menjadi first picknya sekarang ngencengin untuk di arah frontline dan juga XP lane tentunya. Tapi seperti biasa untuk lawan dari Fovius sendiri itu biasanya Alpha XP lane bakalan sangat efektif untuk menahan team fight jangka panjangnya. Tapi harus diingat bahwa Matilda pun terbuka. Kita ngelihat dari segi pick rate-nya Matilda untuk di main juga lumayan tinggi, dan bisa jadi hal yang sama juga untuk di woman-nya. So, Alpha Matilda juga mungkin bisa jadi pilihan untuk teman-teman dari Uni Arab Emirates. Oke. Ini masih jadi sosok yang kuat banget sih. Sudah ada di Daya XP dan ada Florin dengan Cyclops. Wah, ini dia nih hero buff yang dimiliki di arah mid lane. Walaupun ya dulu kita mungkin nggak sering sih, mungkin beberapa kali kita ngelihat bagaimana Cyclops pun nggak cuma ada di arah mid lane, seperti di arah jungle juga. Cuma minim escape ini yang mungkin menjadi pelajaran ketika menggunakan Cyclops. Dan dengan Florin mungkin jaminannya bukan ke arah escape ya, tapi untuk lebih ke arah sustainnya nanti ketika belumnya connect ke arah rekan-rekan dari Uni Emirat Arab dan Matilda yang tidak di-ban. Ini akan jadi combo yang menarik bersama dengan Proveus, Ji. Iya, tentunya. Jadi meta long term team fight dari kedua belah tim sepertinya akan dijalankan. Sementara fun fact-nya sebenarnya dengan Cyclops, aku udah pernah pakai Cyclops dengan kalau nggak salah 40% cooldown reduction ya. Dan sumpah sangat-sangat annoying dari Cyclops ke lawannya, mengingat bahwa kalau lagi ultimate itu cooldownnya cuma 7-6 detik doang. Secepat itu. Dan itu bisa berkali-kali otomatis nangkep siapapun di depan. Apalagi ngelawan Harith gitu loh. Jadi menurutku di sini Matilda bakalan menjadi peran yang sangat penting sih untuk bisa menutup atau setidaknya mengantarkan pulang Saudi Arabia dari long term team fight yang kurang mulus di tangan mereka. Dan ini combo yang ngeri nih. Combo absorb dari Guiding Wind dan juga dari Chrono Dash yang dimiliki. Wow. Belum lagi nanti kalau misalnya udah punya dari segi item tambahan lagi buat Harithnya, ini akan membuat dari absorbnya makin tebel lagi kalau dia udah punya ke arah Blood Wings, dan dia akan menjadi satu harapan damage yang besar. Tapi Hanabi yang dipilih oleh teman-teman dari Uni Emirat Arab, wow, anti sisi ya yang dipunyai
oleh sosok gold lane mereka. Mau sama-sama adu pok sepertinya dari Harit dan juga Hanabi. Iya, dan menurutku sendiri ya, dengan setup dari Uni Arab Emirat seperti ini ya, aku ngerasa mereka harus banget ngelihat dari segi area of effect-nya Saudi Arabia sih. Karena sejauh ini ya, ada Phoveus, Matilda, dan juga Harith. Mid lane-nya masih belum kelihatan emang. Tapi bayangkan kalau misalkan dibalaskannya itu dengan adanya tipikal yang bisa long term juga kayak Faramis. Contohnya makanya ada Yves yang di-ban juga kan. Ini ngebuka banget Faramis juga makin leluasa lagi untuk bisa bermain. Gak cuma buat nge-counter dari real world manipulation. Yang kedua juga dengan adanya tipikal fighter yang masih terbuka gitu loh. Kayak contohnya Alpha. Even kalau kita ngeliat dari Uni Arab Emirates sebenarnya masih bisa di counter balik dengan Gatot Kaca. Tapi ya balik lagi ini lebih ke siapa duluan, pick siapa. Aku lagi pikirin banget sih gimana nanti nasib Cyclops di Land of Dawn ya. Ketika dia mau coba untuk ngejar dan dijemput terus dengan Matilda. Ini bakal PR banget sih. Bahkan Harit walaupun nanti mungkin gak akan terlalu difokuskan nantinya untuk dijemput Matilda, walaupun memang nanti ada kemungkinannya untuk hal itu terjadi, Harit bisa kabur dengan Chronodesia dan itu akan membuat dari sosok Cyclops nantinya mungkin gak akan terlalu bisa untuk berkreasi di Land of Dawn. Bahkan jangan lupa Harit biasanya pakai Purify. Golden Purify ini bakal menjadi aman banget nih untuk menghindari Cyclops-nya. Wah, ini kalau kayak gini udah mulai kelihatan ya setupnya dari Uni Arab Emirates ya. Ruby, Hanabi itu udah kelihatan jelas kombonya. Cyclops di sini buat sengganya mainin single target powernya, Florin buat mainin jangka panjangnya. Jadi kemungkinan besar mereka nggak bakalan main yang bener-bener badan banget gitu loh di depan. Mereka bakal maininnya ke arah ya intinya adalah full heal-nya banyak gitu loh. Dan even kasarnya ya Ruby di sini kalaupun mau revitalize pun juga bisa dibawakan sama dia, cuman itu jarang karena ujung-ujungnya tetap bakal banyak ke flicker. Sementara kalau dari Saudi Arabia tergantung nih mereka mau mainnya gimana. Kalau menurutku main ke arah burst juga bisa menjadi salah satu opsi, tapi DPS sih kayaknya nih yang benar-benar mesti keluar, makanya langsung keluarnya Sicilian. DPS yang bisa konsisten untuk ngecabik-cabik bagian depan dan Harley yang dipik. Oke, ini Harley Hanabi. Wow, aku terkejut melihat draftnya dan ini sangat-sangat seru ditonton sih. Wah, ini bakal seru banget sih Ji dengan adanya Harley ya. Berarti lini belakang main ciduk-kill. Ini yang bakal dipertontonkan kepada kita. Dan area rumput ini perlu untuk diwaspadai ketika Harley nantinya bakal hadir untuk ngasih pressure. Bahkan ini bakal berikan banget kalau misalnya Harley bisa untuk mengejar ke lini Sicilian. Hanya melepas kutukan point 0 mereka untuk sampai saat ini. Oke, ini dia untuk game antara Kingdom of Saudi Arabia melawan United Arab Emirates dengan di sini Maria sang Cyclops user menggunakan Festival of Blood dan adanya power dari Temporal Rain yang membuat Maria sepertinya akan fokus ke arah skill spam. Jadi aku punya teori bahwa yang akan diincar duluan itu akan menuju ke arah Enchanted Talisman. Jadi benar-benar lebih ke arah DPS terus kan mungkin sambil ngebantu Harley-nya untuk mendapatkan Magic Circle yang kuat banget bisa ngeksekusi teman-teman dari Saudi Arabia. Belum lagi dia dengan adanya Lethal Ignition yang dia gunakan ya. Kalau menyala efek bakarnya akan sangat-sangat nge-trigger dari poker trick-nya juga nanti di combo dengan Deadly Magic. Dan ini akan membuat dari Yuki damage-nya akan lebih berbahaya lagi. Sementara dengan Livin ini akan jadi target operasi banget. Dan Maria, aku menantikan lockdown seperti apa yang akan dia keluarkan. Karena Purify Pure hanya di tangan Lunar. Ya benar-benar jadi masalah, mungkin targeting yang paling bisa untuk dikejar adalah Rafa dan juga Livin. Bagi teman-teman dari Uni Emirat Arab, bahkan sekarang Yukinya terkena pressure karena Rafa udah level 4 duluan. Dan hampir saja bisa ditumbangkan ketika ada fracture yang muncul. Ya, namun ini juga agak sulit ya dengan adanya lurks yang selalu lurking di arah mid lane-nya, ngebantu juga kalau Livin. Apalagi untuk membantu sih, karena menurutku emang Livin ini udah pegangan banget untuk di late game-nya dengan tipikal dari teman-teman United Arab Emirates. Kasarnya ya, nyawanya mereka bakalan sangat-sangat besar bergantung di Florin.
dari Kuru. Sekalinya udah nggak ada Bloom yang keluar, wah itu udah jadi sebuah kasarnya untuk Kingdoms of Saudi Arabia melakukan inisiasi ataupun engagement terhadap mereka. Ya, tapi kan biasanya flooring kita lihat sering banget ya menemukan dengan adanya item-item cooldown yang dimiliki. Belum lagi dengan arah depan, lihat bagaimana Kuru yang coba untuk dikejar di tangan Lurks itu sendiri, dijemput dengan adanya satu guiding wind dan turtle berhasil diamankan oleh tim Saudi Arabia. Yap, early yang lumayan mulus untuk teman-teman dari Saudi Arabia. Tinggal bagaimana mereka menjalankan push objektif ya. Karena emang sejauh ini menurutku laning dari Uni Arab Emirates juga lumayan tebal. Cuman ngelihat dari segi weakness point, nah ini dia. Weak lane-nya ada di Maha yang langsung aja di-push oleh 3 orang. Yap, dengan langsung ada zaman force yang dibuka, Sangin Claw hampir saja membuat dari Maha terjepit. Tapi tugas utama dari Saudi Arabia adalah mencoba untuk plating gold aja di arah bottom lane-nya. Lunar dibuat kaya raya. Tapi sekarang dengan ada poker trick yang dilakukan oleh Yuki, Lunar kali ini lumayan kekikis dari segi HP. Bahkan sekarang 3 melawan 3 di arah bottom lane. Benar-benar targeting ke arah marksman dan juga ke arah sosok Lunar yang bakal coba untuk dihabisi. Dan dari Uni Arab Emirates pun mereka nggak bisa nge-push terlalu jauh juga. Mengingat bahwa lumayan risky juga, tapi ping udah diketahui positioningnya. Walaupun sekedar hanya lewat aja, tapi akhirnya Yuki kembali lagi ke bottom lane. Ini yang tadi udah sampai kita bahas mengenai perbincangan soal Matilda. Kehadiran sosoknya nggak cuma untuk antar jemput aja, tapi benar-benar ngasih pressure, ngasih informasi. Dan sekarang lihat bagaimana Second Eagle dibuka. Kuru dalam masalah cabang force kali ini bakal coba untuk mengudara, dan Maria menjadi korban kedua dari pertikaian yang dilakukan oleh Saudi Arabia. Bahkan Yuki pun yang ngebuat akhirnya maju dengan ada satu masalah yang coba dilakukan dengan poker tricknya. Deadly Catch yang coba dilakukan, tapi ternyata belum bisa untuk mendapatkan ke arah Livin. ya, dan ngebuat akhirnya punya chance untuk Saudi Arabia plating habis-habisan di arah bottomnya. Ditambah lagi dengan ada 2 point kill, ini ngebuat setidaknya Lunar udah dapetin beberapa modal awal untuk bisa nyakitin banget teman-teman dari Uni Arab Emirates. Sementara balik lagi ke Turtle dengan adanya Fovius yang jauh banget tadi ke bawah, walaupun platingannya diambil, tapi 2 assist di tangan. Ngebuat akhirnya ini kuatnya udah merata loh dari Saudi Arabia. Mereka benar-benar udah kompak banget ya untuk tadi fokus ke arah bottom lane. Mereka benar-benar mau menghabisin ke arah lane-nya Maha. Tapi dengan Downtown Wolf King tiba-tiba lihat bagaimana Second Eagle dibuka, targetin ke arah Bruce dan Maha di arah bottom lane yang menghilang. Bruce menjadi korban, atas dan bawah ternyata bisa dimenangkan oleh teman-teman dari Saudi Arabia. 2 lane yang berbeda dan dimenangkan semua oleh teman-teman dari Saudi Arabia. Tersisa tinggal di arah mid lane-nya aja. Ini bahaya banget. Karena kenapa? Top dan juga bottom kalau sampai pecah, zona amannya dari Uni Arab Emirates ini bakalan tipis banget. Ditambah lagi dengan mereka yang nggak punya tipikal hero buka bush. Sebenarnya bisa dari Bruce-nya Ruby dengan adanya sama Vendetta gitu loh. Tapi ya balik lagi, sekalinya masuk diganyang habis-habisan itu sangat possible dengan adanya Lurks. Karena balik lagi agak susah untuk lepas dari jeratan Fovius sekarang kalau nggak pakai flicker. Itu bad impact kepada Maria aja udah lumayan berasa ya. Bahkan Karayuki juga satu bar SP-nya ke trigger. Dan sekarang lihat bagaimana Lurks-nya benar-benar coba untuk mengusir, tapi dengan I'm Offended dari Bruce hampir saja bisa mendapatkan 2 player. Zaman force dibuka, join the fight dari Lunar, membuat dari Yuki akhirnya tumbang seketika. Second Eagle dibuka, bahkan flicker mulai bertebaran. 2 flicker digunakan hanya untuk kabur, tapi untuk outer turret dari mid lane ternyata tetap bisa dirontokkan. Yap, dan itemization-nya pun kita ngelihat dengan adanya Clock of Destiny ya, yang dijadikan item pertama dari Livin yang ngebuat menurutku ini sustain-nya dia di laning bukan cuma dari HP-nya yang nambah sih, tapi dari mananya juga yang lumayan bisa dibikin konsisten lah untuk ada di setiap team fight-nya. Apalagi dari damage leaderboard kita juga bisa ngelihat bahwa oke, damage-nya lebih tinggi di Lurks karena emang tipikal dia lebih barbar lah di depan dibandingkan dengan Livin. Tapi tenang aja, ini tinggal tunggu waktu menurutku untuk di 10 menit lah, dimana Livin baru bisa benar-benar bersinar banget. Dan mengingat bahwa Lunar dapetin plating dan dia menjadi hero ataupun player dengan goal tertinggi untuk di menit kali ini. Oke.
Ini benar-benar dimanjain dari awal yang membuat Lunar makin berbahaya. Dan lihat bagaimana Maria sekarang bakal coba untuk dikejar Fracture yang menyala di Red Triple. Dan lihat bagaimana Lunar Summon Force-nya, Chrono Dash dan Circulation. Dan lihat bagaimana Kuru pun tertampar kenyataan dengan Bad Impact. 3 player dari Uni Emirat Arab tidak bisa berkutik untuk sekarang. 7 menit dengan inner turret yang sudah ditekan habis-habisan. Yuki gak bisa terlalu banyak bergerak, apalagi memberikan damage Deadly Magic, mengingat item yang dimiliki baru ada Genius One saja. Dan level difference yang kedua ngebuat akhirnya kontes objektif untuk Kingdoms of Saudi Arabia terlihat lebih menjanjikan dibandingkan dengan Uni Arab Emirates, ngebuat teman-teman dari Uni Arab Emirates hanya bisa melakukan defensive manuver. Dan bahkan belum ada point kill sama sekali loh Ji untuk Uni Emirat Arab. Ini membuat mereka akhirnya benar-benar kewalahan banget, ketinggalan dari goldnya 10.000 di menit ke-7 seperti ini. Inner turret langsung menjadi target operasi bagi Saudi Arabia. Ini berat sebenarnya untuk teman-teman dari Uni Emirat Arab. Mereka jelas nggak punya badan. Mereka mengandalkan mungkin dari Bruce Flicker, I'm offended. Tapi kalau misalnya mereka kalah gol seperti ini, tentu nggak ada yang bisa diinstanin untuk di-kill. Bahkan Yuki, Deadly Magic ataupun Poker Tricky mungkin bukan menjadi combo yang bagus. Bahkan lihat deh, Lockdown Karaping tidak menimbulkan apa-apa. Untuk ngomongin gold difference ya, ini masalahnya udah bedanya lebih di angka 10.000 sih dengan game time 8 menit. Bisa dikatakan per menitnya Saudi Arabia mendapatkan 1.000 gold lebih banyak gitu loh dibandingkan Uni Arab Emirates, tapi Dragon Force. Yes, I'm offended. Dan lihat bagaimana Bruce yang mencoba untuk mendapatkan momentum, tapi ternyata tidak bisa. Kuru menjadi korban dan Lunar begitu free dari belakang. Bahkan Bad Impact dari Livin pun sudah membuat rekan-rekan dari Uni Emirat Arab pun dalam keadaan yang cukup kritis. Walaupun ping menghilang, tapi 2 base turret berhasil mereka dapatkan. Bad Impact kembali dihadirkan dan Maha pun tergerus sampai dengan setengah HP. Bottom lane langsung difokusin, tapi Maria, wow, Maria tertampar Bad Impact dan menghilang. Begitu juga dengan Jamal Force yang dibuka. Kali ini Kuru akan menjadi korban keduanya, menyisakan tinggal Yuki dan juga Bruce sendirian. Bad Impact, Bad Fist menambah lagi pundi stack untuk dari sesi kiri base turret yang terbuka lebar. Teman-teman dari Saudi Arabia terus mengerus. Maka sekarang dengan ada yang satu katapult, Amavenda dibuka dari mencoba untuk selamat, dan akhirnya Saudi Arabia memecahkan telur mereka sendiri. 1 poin berhasil mereka dapatkan. 9 menit game time berjalan, Saudi Arabia sudah mendominasi dari semua lini yang tersedia. Top lane, bottom lane semuanya sudah ditekan habis-habisan, dan bahkan tadi kita melihat bagaimana power dari Herald yang mendapatkan 2 kill utamanya akhirnya bisa snowball menjadi gold earning paling tinggi di dalam tim Saudi Arabia. Ditambah lagi dengan Lurks, aku suka dengan tipe gameplaynya. Dia nggak bermain fokus di laning, dia sering kali pindah ke mid lane, dan bahkan di menit keempat tadi kita melihat dia crossing dengan sangat jauh ke gold lane. Tapi akhirnya itu yang membuat adanya snowball terjadi di tangan dari Saudi Arabia. Kalau kita ngeliat nolnya di sini lebih ke arah untuk mensapu-sapu siapapun yang survive. Ditambah lagi dengan adanya Deadly Magic yang agak susah untuk bisa dideliver, ngebuat kill point pun tadi kalau nggak salah nihil di tangan dari Uni Arab Emirates. Ya, sang tuan rumah berhasil memecahkan kebuntuan dan mereka berhasil mendapatkan kemenangannya di depan publik mereka sendiri. Dan ya, Isbam, untuk respect bentuk dari So, Levin, you lost against Egypt but won against UAE. So how do you feel right now about this? Actually, it was our first time to play offline, but now we are more confident and we are so excited to play for the other matches. Let's go. So I think you are more motivated, more encouraged to take over the world today. Anything you want to say to the people of Saudi? ايش حابب تقولين للشعب السعودي ولعشاقكم ولمشجعينكم؟ إذا تبغونا نرجع ونفوز شجعونا. باختصار مفيد. أهل السعودية أعطونا صوت. Pretty much what she said. You know what? Let's keep going, and we would love to hear your cheers and voices all the way to the world from Saudi Arabia. And guys, back to you. Uni Emirat Arab, karena tidak ada yang tidak mungkin. Tapi kita bakal lihat juga untuk replaynya, Ji, highlight yang terjadi. Untuk replaynya sih sebenarnya aku pengen nge-highlight untuk side lanes-nya sih. Dengan adanya Lunar 4 point kill, Lurks-nya udah jauh banget untuk crossing-nya. Ini yang ngebuat akhirnya solid banget dari
Saudi Arabia. Ditambah lagi tadi seperti yang aku katakan, kalau udah floor buka belumnya, walaupun ditambah dengan adanya item cooldown ya, teamfight tuh masih bisa dipaksakan gitu. Seperti sekarang tuh sama Lunar dengan zaman force-nya, tiba-tiba Rafa juga langsung nge-make eksekusi di bagian depannya, yang ngebuat akhirnya ya nggak ada nafas kasarnya untuk Uni Arab Emirates bisa bertahan. Sementara untuk scoreboard-nya, aku pengen fokus ke itemnya dari Lunar terlebih dahulu. Lihat dari gold-nya. 8.800 gold untuk di 9 menit, yang dimana berarti hampir 1.000 gold per menit yang didapatkan, ngebuat dia untuk di menit ke-9 itu udah punya semua item yang dibutuhkan menjadi damager pasti bagi teman-teman Saudi Arabia. Dengan faktanya, teman-teman dari Uni Arab Emirates pun ini juga nggak bisa ngebawa item defense apa-apa di rubinya ataupun di tangan dari Florinnya. Kalau dilihat dari sepatu pun di sini sepatunya juga nggak ada yang ngambil ke arah tough boots kecuali Ruby ya, karena kita balik lagi lihat dari scoreboard dan juga draftnya, 3,5 dari hero-nya Saudi Arabia itu full magic semua. Harith, Matilda, Cecilion dan juga Phoveus. Di mana Phoveus masih ada beberapa aspek magicnya dari segi skill set yang dia bawakan. Sementara dari Rafa, itemnya simple aja, yang penting Sky Piercer, ditambah lagi dengan adanya Hunter Strike, itu udah cukup banget. Dan ternyata ada 1 poin kill yang pecah, tapi ya balik lagi ya, berarti tadi belasan banding 1 kill point untuk di game kali ini.